Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kematian pasti akan menghampiri setiap manusia suatu saat nanti. Bila waktunya telah tiba. Dalam Islam terdapat kewajiban bagi kerabat yang masih hidup untuk mengurus jenazah saudaranya yang telah pergi mendahului. Adapun bentuk mengurus jenazahnya pun dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya di dalam tanah yang telah digali sesuai dengan ukuran sang mayit. Tuntunan tentang mengurus jenazah ini pun sudah ditetapkan secara jelas dalam Islam dan setiap umat muslim harus mempelajarinya. Di dalam Islam pun dikenal istilah menguburkan di dalam tanah. Dalam agama lain terdapat pula istilah kremasi ataupun ngaben, yaitu dengan cara membakar mayat. Bagaimana Islam memandang praktik kremasi bagi jenazah muslim dan apakah boleh muslim melakukan kremasi sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini kremasi menurut Islam, apakah boleh untuk jenazah muslim? Versi dari Magenta Islam. Hukum mengurus jenazah muslim dengan kremasi. Di dalam Islam tidak diperbolehkan memperlakukan jenazah seorang muslim dengan cara kremasi. Hal ini tidak sesuai dengan syariat agama dan tidak seharusnya dipraktikkan apabila tidak ingin mendapatkan murka Allah Ta'ala. Sebagaimana difatwakan oleh Habib Salim bin Jidan dalam kitab Al-Ilman Bima'rifat Al-Fatawi Al-Ahkam yang sudah diterjemahkan dalam tahqiq oleh Ibnu Karis. Beliau mengatakan bahwa jenazah manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Lebih lanjut, mendekatkan api saja ke tubuh mayat sudah tidak diperbolehkan, apalagi bila sampai membakarnya. Dalam Islam sudah ada aturan syariat terkait prosedur pengurusan jenazah, yakni memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Habib Jidan menfatwakan bahwasanya bentuk pemuliaan terhadap manusia setelah mereka wafat, yakni memandikan jenazah dan mengkafani sesuai syariat dan menyalati serta mengkuburkan jenazah. Mengurus jenazah dengan cara dikremasi merupakan sebuah tindakan yang tidak menghormati mayit seorang muslim. Maka apabila seseorang melakukannya, maka ia telah melanggar perintah Allah Ta'ala tentang kewajiban untuk menolong dan menghormati sesama manusia. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Praktik kremasi adalah tradisi Majusi. Sudah sangat jelas dalam aturan Islam tentang larangan mengikuti suatu kaum. Karena siapapun yang mengikuti suatu kaum, maka ia dianggap sebagai bagian dari kaum tersebut. Sahabat beriman, alangkah berdosanya kita sebagai manusia apabila melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, padahal aturan tersebut sangatlah mudah untuk dilaksanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sudah mewajibkan bagi kita untuk mengurus jenazah kerabat yang telah meninggal dengan cara menguburkannya. Perintah ini merupakan fardu kifayah, yang berarti harus ada yang melaksanakannya untuk menggugurkan kewajiban. Apabila tidak seorang pun melaksanakannya, maka satu kampung tersebut akan mendapatkan dosa secara berjamaah. Dr. Nasar Farid Wasil dari Lembaga Fatwa Mesir mengatakan, maka tidak diperbolehkan kremasi jasad jenazah umat Islam. Praktik kremasi tidak dikenal kecuali pada tradisi kaum Majusi. Sesungguhnya kita diperintahkan untuk menyalahi perbuatan yang mereka lakukan. Pasalnya itu tidak sesuai dengan syariat kita yang mulia. Kremasi umat muslim diizinkan apabila darurat. Terdapat beberapa aturan agama yang bisa berubah apabila umat muslim sedang terdesak atau berada dalam keadaan yang darurat. Keadaan terdesak dan darurat yang dimaksud bisa saja seperti kasus yang terjadi di Sri Lanka beberapa bulan lalu ketika bencana COVID-19 sedang ganasnya melanda dunia. Pemerintah Sri Lanka pun memutuskan tetap memberlakukan kremasi terhadap jenazah yang meninggal karena COVID-19, sekalipun itu adalah jenazah seorang muslim. Dalam hal ini,
Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan, seorang muslim yang meninggal karena terinfeksi wabah atau penyakit menular mematikan, maka tergolong syahidul akhirah atau meninggal dengan mendapatkan keutamaan syuhada di akhirat. Meski begitu, sahabat beriman, jenazah muslim tersebut tetap harus diurus oleh muslim lainnya sesuai dengan ketentuan syariat. Kendati demikian, mengingat jenazah meninggal akibat penyakit menular, maka pemulasaraan jenazah pun harus tetap memaksimalkan penerapan protokol pemulasaraan jenazah COVID-19 sebagaimana ditetapkan oleh para ahli. Tujuannya supaya tidak berdampak membahayakan terhadap petugas yang menangani. Wakil Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Muhammad Nur Hayid menjelaskan, di dalam Islam terdapat kaidah yang menjelaskan bahwa kedaruratan dapat membolehkan sesuatu yang dilarang. Semisal bolehnya memakan bangkai atau hewan yang diharamkan syariat dalam kondisi darurat dan tidak ada pilihan lain, atau dapat berisiko hilangnya jiwa bila tidak memakannya, seperti ketika berada di hutan belantara. Karena itu bagi muslim Sri Lanka, bila tidak mempunyai daya untuk mengubah kebijakan kremasi yang ditetapkan pemerintah Sri Lanka sendiri, maka kremasi jenazah terhadap muslim di negara itu merupakan tergolong kondisi darurat. Sudah pahamkah kalian, sahabat beriman? Perintah menguburkan jenazah di dalam tanah. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saripati tanah, lalu ditiupkan ruh sehingga dapat memiliki kehidupan. Itulah mengapa ketika meninggal diperintahkan untuk dikuburkan di dalam tanah, karena merupakan tempat kembali dari mana mereka berasal. Kematian yang dialami manusia merupakan sebuah bukti kekuasaan Allah Ta'ala bahwa tidak ada satupun yang abadi melainkan Dia semata. Ketika manusia meninggal, maka mayitnya diperintahkan untuk dikuburkan di dalam tanah untuk menunjukkan bahwa siapapun yang meninggalkan dunia ini tidak akan membawa apa-apa kecuali secari kain yang membungkus tubuhnya. Diriwayatkan dari Hisham bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Galilah, lebarkanlah, perdalamlah dan baguskanlah. Kuburlah 2 atau 3 orang dalam satu liang lahat, dan dahulukan mereka yang paling banyak menguasai Al-Quran." Hisham berkata, "Ayahku adalah salah satu dari 3 orang yang akan dikuburkan, dan dia paling banyak menguasai Al-Quran, maka dia pun didahulukan." Sahabat beriman, sudah sangat jelas hadis Nabi menerangkan bahwa jenazah umat muslim harus dikuburkan di dalam tanah dan diperbolehkan bagi mereka untuk dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama apabila meninggal pada waktu bersamaan. Larangan mematahkan kaki mayit. Sungguh agama Islam sangat memuliakan umat manusia, bahkan hingga kematiannya pun setiap muslim tetap memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan mayit saudaranya dengan cara yang baik dan sopan. Ketika memandikan jenazah diperintahkan untuk memandikannya dengan lembut dan membersihkan bagian-bagian tubuhnya dengan pelan. Hal ini agar nanti ketika jasad tersebut dikuburkan, ia akan berjumpa dengan malaikat dalam keadaan bersih dan suci. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan melarang dengan keras adanya perbuatan yang tidak manusiawi ketika memperlakukan mayit. Tidak diizinkan menyentuh mayit dengan kasar atau dengan menggoncang-goncangkan tubuhnya. Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mematahkan tulang mayit adalah sama halnya dengan mematahkannya dalam keadaan hidup. Riwayat Abu Daud dengan sanad menurut syarat riwayat Muslim. Sahabat beriman, itulah mengapa praktek kremasi sangat ditentang dalam agama Islam, sebab termasuk menyakiti atau menyalahi perintah Nabi dan terbilang pula menyakiti sang mayit sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Apakah sudah memahami kewajiban kita terhadap jenazah saudara muslim yang meninggal? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.